Halo, kembali lagi bersama saya Christopher Huang dan pada video kali ini gue pengen sharing gimana caranya gue bisa menjadi manajer di usia 19 tahun. Jadi pada video kali ini gue pengen sharing pengalaman gue gimana sih di usia 19 tahun gue udah bisa jadi seorang manajer. Dan semoga video ini bisa membantu kalian yang lagi berjuang dalam karir supaya karir kalian bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan pada video ini gue bakalan sharing hal-hal kecil yang akan berpengaruh besar terhadap masa depan karir kalian. Jadi dengarkan video ini sampai akhir, sampai selesai, karena kalian akan dapatkan sesuatu yang bisa langsung diterapkan dalam karir kalian besok juga. Buat teman-teman yang belum tahu, gue sebelumnya itu berkarir di dunia forex teman-teman. Jadi gue mulainya itu dari marketing dan di tahun kedua gue diangkat menjadi manajer termuda di kantor tersebut. Dan di tahun ketiga gue berhasil membantu tim gue untuk mendapatkan penghasilan belasan juta per bulan. Nah langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan utama, yaitu kenapa gue bisa jadi manajer di usia 19 tahun. Nah yang pertama teman-teman yang gue lakukan adalah gue itu peduli banget sama orang yang ada di kantor. Semua orang, mulai dari OB, security, tim lain, maksudnya timnya orang lain, manajer-manajer lain, kepala cabang, gue peduli banget sama mereka. Setiap pagi gue datang kantor itu paling awal teman-teman. Jadi dimulai dari security itu pasti dia udah tanda sama muka gue, karena tiap gue datang, tiap gue mau keluar, tiap gue mau pulang nih, gue tetap sapa dia, gue tetap panggil dia, halo bang, gimana bang, kita tetap selalu ada ngobrol tipis-tipis lah. Kemudian sampai ke kantor, ketemu dengan OB, ya di sana kadang OB juga lebih telat datangnya daripada gua. Jadi kita sering ngobrol, gua sering bantu-bantuin geser kursi di sana. Pas pulang kerja juga gua pulangnya itu paling akhir. Kalau lagi nggak ada kelas pasti pulangnya paling akhir, karena di sana gua bisa ngobrol-ngobrol lagi sama senior-senior di kantor. Terus ketika tim lain itu mulai berdatangan semuanya, gue selalu sapa mereka, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi pak. Manajer lain datang, selamat pagi. Kepala cabang datang, pagi kok, selamat pagi semuanya. Gue selalu sapa mereka, gue selalu senyum pada mereka semuanya, sehingga mereka pasti ingat sama saya. Sampai-sampai ya teman-teman, ketika gue nggak datang satu hari, besoknya itu gue ditanya sama security-nya, kemarin kemana bos, nggak masuk. Sampai segitunya. Karena apa? Karena setiap pagi gue dateng, gue selalu sapa. Jadi ketika nggak ada sapaan dari gue, dia itu kayak missing something gitu loh. Ada sesuatu yang kurang. Dan juga sama tim-tim lain, manajer-manajer lain, gue tuh sering ngobrol sama mereka, gue tuh sering berbagi pendapat sama mereka, supaya kita itu sama-sama belajar dan bertumbuh menjadi lebih baik. Dan gak jarang mereka itu sampai curhat sama saya, curhat masalah pribadi, masalah sama pacarnya. Ya it's okay, namanya juga kantor, kita menghabiskan waktu jauh lebih banyak di kantor daripada di rumah. Jadi kantor itu udah kayak rumah kedua, ya kita buat suasana di kantor itu kayak keluarga gitu loh. Jadi itu yang rahasia pertama yang gue lakukan di kantor, sehingga tuh semua orang di kantor, mulai dari OB, security, driver, sampai kepala cabang, manajer-manajer, itu semuanya pasti tahu sama saya. Rahasia kedua yang gue lakukan sehingga gue bisa jadi manajer di kantor adalah gue tuh selalu ngerjain hal-hal yang sebenarnya itu bukan kerjaannya gue. Nah misalnya nih, kepala cabang minta untuk beli sesuatu, itu gue pasti beliin, bukan karena gue mau cari muka ya. Tapi ya bantuin aja, apa yang gue bisa lakukan ya gue lakuin pada saat itu juga. Ketika ada tim lain yang minta temenin untuk prospek, ya gue temenin juga pada saat itu. Gue bantu semaksimal mungkin supaya dia itu bisa closing, dia itu bisa mendapatkan hasil dari prospekan itu. Nah ketika sama OB, kadang gue juga jalan bareng sama OB untuk beli makan siang. Jadi sebenarnya hal-hal kecil inilah yang gue lakukan secara konsisten, sehingga gue itu direspek sama semua orang yang ada di kantor. Gua tuh selalu luangkan waktu untuk ngobrol sama tim-tim lain, konsultasi, mereka yang punya masalah, yuk kita konsultasi bareng supaya mereka bisa dapatkan solusi dan bisa mendapatkan hasil kerja yang lebih baik di kantor itu.
Nah, sama driver gue juga gitu teman-teman. Ketika prospek di luar kota sama driver itu gue yang beliin makanan untuk drivernya. Padahal dari kantor sebenarnya itu ada kasih. Tapi karena gue minta tolong sama driver itu untuk temenin gue perjalanan yang cukup jauh, ya gue merasa sebagai orang yang bertanggung jawab lah untuk memenuhi kebutuhannya driver tersebut. Dan rahasia ketiga yang buat gue bisa jadi manajer di usia 19 tahun adalah gue kerja siang, pagi, malam. Gue kerja hari biasa, hari weekend. Jadi itu bener-bener full teman-teman. Ketika pokoknya klien bisa kapanpun gue samperin pada saat itu. Tengah malam gue juga samperin. Waktu bos dateng dari Jakarta, gue juga temenin. Kita rame-rame di kantor sampai jam 1 kita baru pulang teman-teman. Kita ngopi, kita ngobrol, kita saling tukar pendapat supaya bisa lebih baik lagi kantor ini. Ya kita melakukan apapun deh, pokoknya kita berikan apapun yang kita bisa supaya kantor ini bisa berkembang. Dan gue juga pernah merangkap kerja itu sebagai marketing, sebagai HRD yang interview orang, sebagai trainer. Jadi training orang yang baru masuk itu gue yang sempet training juga. Dan tiap pagi gue juga pernah bawa briefing. Jadi tim marketing itu gue yang briefing semuanya. Kita saling motivasi, kita saling berbagi tips gimana supaya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik waktu kerja. Jadi intinya teman-teman, kenapa gue bisa diangkat menjadi manajer di usia 19 tahun? Gue selalu memberi value kepada orang lain, kepada siapapun, mau dia OB, security, driver, kepala cabang sekalipun, tim-tim lain, tim orang lain gue juga bantuin. Nah itulah value yang gue kasih sehingga semua orang itu bisa respect sama gue. Karena anak muda itu biasanya kan dipandang sebelah mata ya. Tapi karena gue melakukan hal-hal kecil seperti itu, gue tuh direspek sama mereka dan gue juga respect banget sama mereka. Jadi ketika kita mau berkembang, kita harus terus memberi teman-teman. Kita berikan apapun yang kita bisa, kita berikan semuanya yang kita bisa, yang bisa kita lakukan. Kita bisa kontribusi apapun, kontribusikanlah kepada perusahaan yang beri kalian pekerjaan saat ini. Karena tanpa perusahaan ini, kita juga nggak bisa memenuhi kebutuhan kita. Tanpa perusahaan ini bertumbuh, berarti ya kehidupan kita gitu-gitu aja teman-teman. Sekian dulu sharing dari gua mengenai cara gimana gua bisa jadi manajer di usia 19 tahun. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi berjuang dalam karirnya. Semoga karir kalian ke depannya tuh semakin baik, semakin berkembang, dan tempat perusahaan kalian bekerja itu bisa semakin sukses supaya semua orang yang ada di perusahaan tersebut itu bisa sejahtera. Dan buat kalian yang belum subscribe, please subscribe sekarang juga, karena kita akan terus belajar menjadi versi terbaik dari diri kita. Masih bersama saya Christopher Huang dan sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye.